Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Trihidayah, NIM 2021010096 dari kelas 7 R1A. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang beasiswa KIP dan Pemkot. Yang pertama, identifikasi masalah. Beasiswa KIP dan program beasiswa dari Pemkot bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu. Namun, beberapa masalah yang sering diidentifikasi meliputi keterbatasan anggaran. Dana yang tersedia tidak selalu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan semua siswa yang memenuhi syarat. Ketepatan sasaran. Terkadang terjadi kesalahan dalam penargetan penerima beasiswa, di mana siswa yang sebenarnya mampu menerima bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkannya. Birokrasi yang rumit. Proses pengajuan dan pencairan dana beasiswa seringkali terhambat oleh prosedur administratif yang berbelit-belit. Kurangnya sosialisasi. Banyak siswa yang memenuhi syarat tidak mengetahui adanya program beasiswa atau cara mengaksesnya. Ketidakmerataan distribusi. Beberapa daerah mungkin mendapatkan alokasi dana yang lebih besar dibandingkan daerah lain yang mungkin lebih membutuhkan. Yang kedua yaitu teori. Beberapa teori yang relevan dengan masalah ini antara lain: yang pertama, dari teori keadilan sosial. Menurut Johan Rolf, kebijakan publik harus mengutamakan keadilan dan pemerataan, terutama bagi kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Yang kedua, teori human capital, dikembangkan oleh Gary Bakher. Teori ini menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang ketiga, teori pembangunan berkelanjutan, menekankan pentingnya investasi dalam sumber daya manusia, termasuk pendidikan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Teori mobilitas sosial. Menurut Pitirim Sorokin, pendidikan adalah salah satu saluran utama mobilitas sosial vertikal yang memungkinkan individu untuk meningkatkan status sosial ekonomi mereka. Yang ketiga, solusinya. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi masalah-masalah tentang beasiswa, yaitu yang pertama, meningkatkan anggaran. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengalokasikan dana lebih besar untuk program beasiswa. Yang kedua, perbaikan sistem targeting. Menggunakan data terpadu dan teknologi untuk memastikan ketepatan sasaran penerima beasiswa. Yang ketiga, simplifikasi birokrasi. Menyederhanakan proses pengajuan dan pencairan dana beasiswa, misalnya melalui platform digital yang terintegrasi. Yang keempat, sosialisasi yang lebih insentif. Melakukan kampanye informasi yang lebih luas dan efektif tentang ketersediaan beasiswa dan cara mengaksesnya. Yang kelima, evaluasi dan monitoring berkala. Melakukan penilaian rutin terhadap efektivitas program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Yang keenam, kerjasama lintas sektor, melibatkan pihak swasta, LSM, dan komunitas dalam mendukung program beasiswa. Yang ketujuh, pendampingan, menyediakan mentor atau pendamping bagi penerima beasiswa untuk memastikan keberhasilan studi mereka. Yang terakhir yaitu kesimpulannya. Program beasiswa KIP dan Pemkot merupakan langkah penting dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu di Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, program ini memiliki potensi besar untuk mendorong mobilitas sosial dan pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan efektivitasnya.
Diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan perbaikan dalam pengelolaan anggaran, sistem targeting, administrasi, sosialisasi, dan evaluasi program. Dengan perbaikan-perbaikan ini, program beasiswa dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penting untuk diingat bahwa investasi dalam pendidikan melalui program beasiswa seperti ini bukan hanya bermanfaat bagi individu penerima, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatkan tingkat pendidikan populasi di Indonesia dapat meningkatkan daya saing ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.